Serat Centini Jilid 4 berisi dari 65 pupuh, dari pupuh 257 sampai dengan 321. Meneruskan perjalanan Mas Cobolang dari Laweyan Surakarta menuju ke Tenggara dan berakhir di Wirosobo, Jawa Timur. Serat Centini Jilid 4 berisi dari lanjutan perjalanan Mas Cobolang. Dalam jilid ini juga berisi suatu sisi lain dari budaya masyarakat pedesaan atau masyarakat tradisional yang sangat longgar dari segi masalah hubungan seksual di luar pernikahan, maupun toleransi masyarakat terhadap penyimpangan seksual pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Toleransi ini masih berlanjut sampai saat ini di daerah-daerah tertentu di Jawa. Secara umum, masyarakat Indonesia saat ini juga sangat bertoleransi pada perilaku seks di luar pernikahan maupun penyimpangan seks lainnya, walaupun sudah ada usaha-usaha dari kelompok agamis yang berusaha memasukkan kaidah-kaidah agama agar perilaku seks hanya dilakukan dalam bentuk pernikahan secara formal atau secara sah. Justru, letak kekuatan dari karya besar seperti Serat Centini ini adalah merekam berbagai budaya, adat istiadat, maupun pengetahuan spiritual yang hidup dalam masyarakat tanpa melakukan suatu penilaian dari segi etika, dilihat dari sudut pandang tertentu ataupun melakukan penyaringan hanya pada hal-hal yang sekiranya baik sesuai dengan pandangan nilai etika tertentu. Serat Centini sendiri merekam semua hal yang memang hidup dan nyata pada masyarakat Jawa sekitaran abad ke-16 sampai 17 Masehi tanpa dikurangi ataupun ditambahi sebagai suatu warisan budaya yang beragam dan sangat kaya akan nilai-nilai dari sisi yang manusiawi dalam kehidupan. Justru kebanyakan dari kita mencoba menilai suatu karya dengan perbandingan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam frame of reference diri kita sendiri yang tidak selamanya benar secara hakiki. Untuk cerita legenda dengan nuansa lokal adalah yang pertama, lanjutan ramalan Jayabaya tentang akan datangnya zaman Kolobendu yang ilustrasinya diperjelas kembali dengan karya Serat Kolotido yang merupakan tulisan tangan dari Raden Ngabei Ronggowarsito. Yang kedua, ada cerita Joko Bodo, murid Sunan Tembayat, cerita Joko Tingkir, Raja Pajang, cerita Ki Buyut Banyu Biru, murid Sunan Kalijogo, Serat Rama yang menceritakan tentang sifat-sifat tokoh pewayangan dari Ramayana, cerita Tiga Batu yang berhasiat, cerita sifat tokoh-tokoh pewayangan dari Mahabharata. Selanjutnya, cerita yang bernuansa Islam, yaitu cerita tanda-tanda kiamat yang diambil dari hadis penuturan Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Lalu cerita Syekh Marhaban dari Mesir, cerita Sultan Abdurrahman Kubro, cerita Prabu Nusirwan yang sangat adil, cerita orang Arab bernama Katem Tayi yang sangat pemurah. Untuk cerita adat istiadat ada Serat Waduaji yang berisi nama-nama punggawa atau pegawai dan prajurit kerajaan beserta kewajiban masing-masing. Sedangkan yang lainnya sangat dominan menceritakan petualangan seks bebas Mas Cobolang pada saat menyamar sebagai pesinden wanita maupun pada saat jadi sinden kentrung, serta cerita ketika berada di lingkungan para warok dan gemblakannya. Mungkin sampai saat ini masih ada kebiasaan di Jawa Timur yang dimana para laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan bekerja sebagai sinden ataupun sebagai karakter atau tokoh dalam kesenian ludruk. Mungkin juga kita sering mendengar atau melihat sketsa-sketsa yang sebenarnya pemainnya sebenarnya laki-laki tapi dia berpakaian atau menyerupai seperti wanita. Lalu untuk pengetahuan spiritual atau agama ada
penjelasan tentang tasawuf dan fikih. Meskipun sampai saat ini definisi tasawuf dan fikih masih diperbincangkan di kalangan ulama-ulama, tidak ada definisi final tentang hal ini. Namun dalam Serat Centini Jilid 4 ada diskusi antara Mas Cebolang dengan Endres Moro yang mencoba mendefinisikan istilah tasawuf dan fikih. Contohnya sebagai berikut. Pengertian tasawuf dalam tembang balabat. Cebolang ngeling nitik saking ing swasa estune. Manung seku tartamtu ing pangeran kodrate. Piyambak-piyambak lelempahe ning donya mulyane. Miang sangsara bekejo cilaka waluya sakite sugih miskin ngagesang tanopi loyo. Milane nir pamikir kajawi mung lumaksana anane, yang artinya hidup hanya sekedar melaksanakan secara ikhlas apa adanya seperti yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk pengertian fikih dalam tembang balabat juga, kang kasebut ing kitab Palkil Kobra, malihe kang kaanas ing kitab pekeh punika, manggene kangge jawi mufakat lampahing kesang limrahe. Dadosipun menggah agesa punika ecane punapa kang kalimah kanggo manungsa tatane inggih linampah cara-caranya wajibe, yang arti singkatnya adalah dalam menjalani kehidupan dengan cara yang umum berlaku sesuai dengan tata cara dan kewajiban yang sudah digariskan oleh agama. Selain itu juga ada khasiat dari Asmaul Husna, zikir dengan mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99 dan diuraikan sesuai dengan manfaatnya. Untuk bisa terlaksana diperlukan suatu keimanan yang sangat kuat. Berkaitan dengan agama Buddha, yang dimana menjelaskan tentang tingkatan siswa di agama Buddha yang ada upasaka, sanga, samana, dan masing-masing tingkat berbeda yang didalami. Lalu ada penjelasan tentang karma, sebab akibat karena perbuatan manusia yang mengakibatkan manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan. Tujuan agama Buddha adalah menghilangkan karma kehidupan untuk mencapai kesempurnaan menuju nirwana yang tidak dilahirkan kembali akibat karma kehidupan yang sebelumnya. Lalu ada ilmu dan laku. Dalam tembang bangkor seperti ini, matur malih Mas Cebolang ing kabudan paran kang sami ngelmi, kulup tegese pangrawuh iku upama iwak, dene laku iku upamane bumbu, yen to munggah umpamanya kudu kene prong prakawis. Ilmu dan laku adalah pasangan bagaikan ikan dan bumbunya. Keduanya harus dipelajari lalu dilaksanakan agar bisa disajikan dengan sempurna. Ilmu dan laku ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka berdua ini harus selalu bersama, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada cerita tentang Dewa Ruci, di mana Dewa Ruci adalah sosok yang muncul dalam cerita pewayangan tentang Werkudara yang disuruh oleh gurunya yaitu Pandita Durna untuk mencari air kehidupan yang berada di tengah lautan. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya bertemu dengan seorang yang mirip dengan Werkudara, namun tubuhnya sedikit lebih kecil, dan dialah Dewa Ruci. Untuk ringkasannya, untuk cerita legenda atau adistiadat ataupun ilmu spiritual yang diceritakan dalam Serat Centini ini, di mana Mas Cebolang bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada adalah cerita legenda, ada cerita ramalan Jayabaya yang dimana menceritakan tentang zaman Kolobendu. Lalu ada cerita tentang tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis, cerita Syekh Marhaban dari Mesir, cerita Joko Budo yang berguru ke Sunan Tembayat, cerita Joko Tingkir yang menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Adiwijaya, lalu cerita Ki Buyut Banyu Biru yang merupakan murid dari Sunan Kalijogo, Serat Romo tentang Wibisono dan Kumbakarna, cerita Sultan Abdurrahman Kubro, cerita Tiga Batu yang bisa memberikan apa yang diminta, cerita tentang Prabu Nusiwan yang sangat adil, cerita orang Arab bernama Katem Tayi yang sangat pemurah, cerita tentang tokoh-tokoh pewayangan, adat istiadat, ada cerita para warok dan reok Ponorogo, Serat Waduaji yang berisi nama-nama punggawa atau pegawai dan prajurit kerajaan serta kewajiban masing-masing, cerita tentang kehidupan sinden dan pemain kentrung. Dan yang terakhir adalah untuk pengetahuan spiritual atau agama,
antara fikih dan tasawuf, khasiat dari Asmaul Husna, tingkatan siswa dalam agama Buddha, penjelasan tentang karma, penjelasan antara ilmu dan laku, lalu yang terakhir ada cerita perlambang Dewa Ruci. Itu semua adalah ringkasan dari Serat Centini Jilid 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya Saifud dan kita akan tetap belajar di Sinau Sastra Jawa.